Yang bilang netral mana? Ayo, mana nih yang bilang ngomong-ngomong netral? Iya, iya. Yang dulu tidak netral, bukan, yang dulu belum netral atau gimana? Nah, netralitas ASN Batam di pilkada dipertanyakan. Lalu kata PJS Wali Kota Andi Agung mengatakan sudah memberikan teguran. Hai Sobat Batabos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur dan rekan saya Fiska Juanda Dalam Hot News, 9 Oktober 2024. Ya. Kali ini kami akan speed beberapa berita yang akan naik besok pada edisi cetak dan juga yang akan tayang di beberapa platform media sosial kami. Yang pertama apa nih? Ini Bang, KPU Batam sudah mulai cetak surat suara untuk pilkada 2024. Iya. Berarti ini semakin dekat ya. Semakin dekat. Mungkin hanya tersisa mungkin kurang dari 2 bulan ya Bang, hampir sebulan. 27 November. Jadi sekarang masih tanggal 8 Oktober. November. Jadi masih ada sekitar 50 hari lagi atau 50 kurang lebih 50 harian lagi. Ya. Dan sekarang masih musim kampanye, silakan masyarakat menilai paslon-paslon yang mungkin datang kampanye baik dialogis maupun kampanye terbuka ataupun kampanye terbatas. Silakan menilai dari hasil penyampaian visi dan misi mereka mana yang lebih layak untuk dipilih baik di Pilkada Kota Batam maupun Pilkada Provinsi Kepri. Apakah paslon A atau paslon B? Ya. Mungkin bisa memilih ya Bang paslon yang mana yang mau dipilih. Ya. Tapi tolong pikirkan betul bahwa mereka orang-orang yang bisa memajukan Batam, tidak sekadar hanya duduk, diam dan pulang. Jo, berita lainnya Jo. PHRI Kepri menyebutkan bebas visa untuk pemilik residen Singapura beri peluang besar dalam pariwisata Batam. Nah, pemilik residen Singapura itu bisa dari berbagai negara mana aja itu Bang. Bisa dari Inggris, Amerika atau segala macam. Jadi mereka punya permit residen dan kalau mereka punya permit residen Singapura, mereka bisa ke Batam dengan percuma. Kalau bahasa Malaysianya percuma. Gratis ya. Gratis. Kalau bahasa Bugisnya apa Bang? Gratis juga. Kayaknya udah lupa nih bahasa Bugisnya. Gratis juga. Jadi iya memang kalau tidak salah ya jumlah warga negara asing yang berdomisili di Singapura itu mencapai 30% dari total populasi di Singapura. Jadi kalau 30% itu juga bisa ke Batam, wah luar biasa kan gitu. Karena tentu mereka juga butuh liburan, butuh hiburan, dan Batam biasa menjadi pilihan yang tepat karena selain murah juga banyak tempat hiburannya yang menarik ya Jo. Benar. Hiburan apa aja? Rahasia kalau itu. Nah nih Bang, Pemko Batam meningkatkan keamanan melalui pasang CCTV di titik strategis dan rencana ada penambahan lagi di tahun 2025. Tapi CCTV-nya yang dipasang tolong dong CCTV yang cukup baik secara resolusi dan cukup baik juga secara untuk pengusutan kasus-kasus Bang. Janganlah CCTV yang dipasang dan yang terpenting itu di titik rawan ya, karena rawan-rawan tidak kriminal supaya bisa dideteksi polisi. Karena ada beberapa kasus yang mungkin dialami oleh kepolisian dan ini info dalam nih Bang, orang dalam nih bilang ada ya CCTV berapa kali terkendala dengan kualitas CCTV-nya gitu sehingga tidak misalnya tidak apakah full HD saya nggak ngerti ya, tapi terkendala apakah mungkin sekarang karena sudah lama berjamur atau mungkin perlu dirawat. Sekarang banyak pilihan Jo, mau yang murah, yang mahal, yang kualitas HD atau yang kualitas yang the best. Pasti Pemko Batam kualitasnya the best dong harganya. Yang bisa dikendalikan dari jarak jauh juga ada. Sekarang udah harganya pasti Pemko Batam kasih kualitas the best. Iya betul. Yang mudah-mudahan ya. Yang datang juga kualitas the best. Ya Jo, kita sedikit ke kriminal dulu Jo. Ini hati-hati ya buat teman-teman yang mungkin punya pasangan tertentu terus memiliki kenangan tersendiri yang mungkin didokumentasikan dalam bentuk video. Ini berbahaya kalau seandainya terjadi perselisihan lalu disebarkan. Nah, ini ada satu ya tadi di persidangan sudah divonis ya. Masih dituntut 1 tahun 6 bulan penjara gara-gara dia menyebarkan video
ya video sesuatu lah gitu ya. Berhati-hati gitu loh. Nah, Ada baiknya selama hubungan itu nggak perlu adalah dokumentasi apalagi hal-hal yang berbau asmara gitu kalau kan. kita sih menyarankan berhubungan itu sebentar saja segera menikah. Ya, nggak perlu pacaran, langsung menikah itu jauh lebih baik, lebih selamat dunia akhirat ini. Oke nih Bang, dari kabar kriminal juga nih Bang, Polresta Barelang. Polresta Barelang nih Bang, setiap malam minggu itu benar-benar ngegas terus nih Bang, melakukan patroli. Biasanya setiap pekan itu ada ratusan tuh Bang, 176, 180 itu kendaraan motor-motor yang tidak memiliki surat-surat atau terlibat balap liar ataupun kena podrong. Diamankan. Nah, alhamdulillah nih dari razia malam minggu kemarin dan di hari Minggu jumlah itu turun. Dan kemungkinan kalau dilihat kecenderungan ya, kalau Polresta Barelang bilang bahwa efek jerah dari pelanggaran chip count itu mulai terasa. Jadi banyak orang-orang yang biasanya masyarakatnya atau pemuda-pemudi yang biasanya keluar malam-malam trek-trekan pakai knalpot bolong atau balap-balap liar. Iya betul. Atau sekedar nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu ya. Benar. Nah ini sudah mulai berkurang sehingga dapat dilihat dari jumlah ininya yang berhasil ini ya. Menarik. Nah, menarik itu Bang. Ya, kita dukung terus ya. Termasuk kita membantu mempublikasikan kemarin seperti yang dilakukan oleh teman-teman Polsek Batu Haji itu gencar sekali melakukan razia knalpot brong. Ya kita apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan bukan hanya di Batam, kita lihat juga di daerah-daerah lain seperti Tanjung Pinang, Bintan juga mulai gencar dilakukan. Ya kita sarankan gunakan knalpot standar karena itu juga jauh lebih aman, nyaman dan tidak mengganggu orang lain, alias tidak menzalimi orang lain. Ya informasi lain dari persidangan juga ya, ada juga kasus penggelapan SPP mahasiswi kedokteran di salah satu universitas di Batam. Ya, Bang, itu pelakunya dituntut 2 tahun. Ada saja uang kuliah pun disikat juga gitu. Ya, benar Bang. Ada juga nih soal masalah Mikol ya. Mikol minuman keras itu berbahaya. Ya, tadi salah satu yang tersangka ya yang selama ini muncul namanya, dia sudah menyebutkan bahwa ada pemilik lain Mikol ini dan ini sudah mulai terungkap di persidangan. Siapa pemiliknya mungkin bisa disimak besok di edisi cetak. Inisialnya H. Ya, lanjut dari kasus kriminal ada dari Kompolnas ya. Kompolnas kembali memberikan pernyataan keras ya terhadap oknum ataupun mantan anggota Sat Narkoba Polres Barelang bahwa beberapa di antara mereka layak dihukum berat ya atas dugaan penyalahgunaan barang bukti narkoba. Nah, kita berharap apapun ceritanya nanti kalau memang bersalah ya mungkin ditegakkanlah atau hukum seadil-adilnya biar masyarakat yang lain juga merasakan bahwa keadilan hukum ini masih hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, soal itu Bang, kita berangkat ke kabar netralitas ASN Batam. Wah, ini lagi heboh nih. Lagi heboh nih. Yang bilang netral mana? Yuk, mana nih yang bilang ngomong-ngomong netral? Iya. Yang dulu tidak netral, bukan. Yang dulu belum netral atau gimana? Nah, netralitas ASN Batam di pilkada dipertanyakan. Lalu kata PJS Wali Kota Andi Agung mengatakan sudah memberikan teguran. Iya, beberapa oknum ASN ya mungkin. Karena kan memang tidak boleh Bang. Ya. Begini, nggak boleh tangan itu Bang. Atau nggak boleh begini? Nggak boleh begini ya? Nggak boleh. Nggak gitu. boleh Bang. Kalau kita boleh gini saat ini, tapi harus 2 kali. Kan? Teradil, mau 1 atau mau 2 maksudnya gitu. 1 atau 2. Itu ada lagunya itu Bang. Tapi benar Bang, ini soal netralitas ini memang perlu di ini ya Bang. Maksudnya perlu kita highlight sedikit bahwa ASN itu tidak boleh berpihak kepada siapa dan siapa. Betul. Dan tidak boleh juga tuh ikut memberikan dukungan dana tuh nggak boleh ya Bang ya. Dukungan dana ya. Nggak boleh ya, ngirim-ngirim dana gitu, bantu gitu kan, ngirim-ngirim berapa
Itu nggak boleh. Berapa belas juta atau 10 juta itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Meski beneran tanda petik ya. Nggak boleh. Kayak enak ngomongnya. Nggak boleh juga itu bang yang ngirim dana. Ngumpulin ASN pun nggak boleh. Betul. Ngumpulin ASN itu lalu dibilang pilih nomor sekian itu nggak boleh. Paling mengarah-arahkan ya, betul. Mengarah-arahkan juga nggak boleh bang. Harus netral ya. Harus netral, karena ASN itu harus netral. Misalnya dikumpulin di hotel gitu, diarahin nggak boleh. Nggak boleh, betul. Nggak boleh itu bang. Dan harus netral. ini bukan hanya diamati oleh BKN di masing-masing kabupaten kota. Diamatin oleh Tapi ada oleh Bawaslu bang, ada polisi. ya. Kepolisian ngawasin itu semua, jadi nggak boleh loh ngumpulin atau mengarah-arahkan atau ya bikin spanduk atas nomor siapa gitu, atau membuat spanduk gitu dibikin sendiri nggak boleh gitu, karena memang ada aturannya bahwa ASN itu tidak diperbolehkan untuk keberpihakannya. Mungkin kalau mendukung di bilik suara berbeda ya bang. Silakan menentukan pilihan di bilik suara, tapi katanya itu hak masing-masing gitu. Itu hak siapa yang mau dipilih gitu. Tapi kalau mengarahkan orang, membuat orang untuk memilih A atau B, itu tidak boleh. Iya. Hati ya. Emang pernah ada gitu ya, ngarah-ngarahin gitu? Bukan rahasia umum lain nampaknya. Tapi nggak pernah ya. Batam tuh nggak pernah kayak gitu. Batam itu nggak pernah ngarah-ngarahin, nggak pernah ngumpulin orang di hotel, nggak pernah. Memang nggak pernah sekali. Ya. Oke. Dari ASN kita beralih ke ini dugaan ada 2 unit mobil mewah yang masuk ke Batam melalui salah satu pelabuhan. Bukan pelabuhan Peti Kemas ya. Pelabuhan Peti Kemas kita kan sejauh ini kita sebut Batu Ampar, tapi ada 2 unit mobil masuk ke salah satu pelabuhan yang mungkin difungsikan juga untuk peti kemas ya, tapi apakah itu memang memiliki izin untuk peti kemas kita nggak tahu, tapi ada 2 unit mobil mewah masuk di situ. Pekan lalu ya ada satu Nissan GT-R R35 warna biru dan Toyota Land Cruiser 2024, semuanya mobil baru ya. Dan harganya juga fantastis ya Yuk. Luar biasa bang, harganya luar biasa. GTR itu sekitar 3,4 miliar dan Toyota Land Cruiser seri terbaru itu sekitar 2,6 miliar. Ya teman-teman Bea Cukai sudah mulai melakukan pendataannya. Pendataan dalam artian begini. Pertama, apakah benar-benar memiliki kuota? Karena pengaturan kuota untuk mobil impor itu dari pusat itu diberikan kewenangan ke BP Batam. BP Batam nanti akan mengatur pendistribusian ke masing-masing importir. Nah, apakah yang mengimpornya itu adalah importir resmi dan benar-benar kuotanya sudah terdata di BP Batam atau tidak? Kita tunggu hasil penelusuran dari teman-teman Bea Cukai. Yang jelas itu mobil mewah, kalau lolos begitu saja. Sementara non prosedur, wah ini sangat disayangkan ya. Tapi kalau memang sudah memenuhi prosedur ya, Bea Cukai juga harus menjelaskan ke publik gitu loh. Ya, benar itu bang, benar sekali. Saya yang bisa membenarkan. Oke deh bang, makasih banyak ya bang untuk hot news kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk pembaca Batam Post yang masih berlangganan koran Batam Post dan juga membaca berita-berita Batam Post di laman batampost.co.id dan juga like, comment, subscribe di media sosialnya Batam Post. Apa aja? Ada Facebook, ada X, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Thread, ada Snack Video, banyak banget ya ternyata. Ya, dan berbagai platform media sosial lainnya dan beberapa berita juga sudah bisa disimak di media sosial tersebut gitu. Dan apa lagi? Kita pamit undur diri. Oke Bang Nur, saya Siska Juanda pamit undur diri. Saya Nur pamit juga. Salam redaksi. Bye bye.